Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol hadirun ifafidin azana subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan syukur, pujian, pengagungan semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya apa yang tersampai di muqaddimah tadi, nukilan ayat pertama dari surah Al-Hajj. Allah memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Insyaallah masing-masing dari kita terpanggil. Bahkan keberadaan kita sebagai manusia, makhluk mukallaf yang mendapatkan kelebihan. Sejak penampilannya terbaik, mendapatkan arahan terbaik, mendapatkan iming-iming masa depan dengan hasil terbaik. Bahkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah, yaitu makhluk bergenerasi yang mengemban amanat dari Allah untuk menyampaikan risalahnya. Khalifah artinya makhluk bergenerasi yang mengemban risalah Allah untuk disampaikan. Yang dimaksud makhluk bergenerasi yaitu adanya turun-temurun, adanya Adam Hawa, lalu turun anak, lalu turun cucu, sampai sekarang jumlahnya miliaran, yang semuanya mendapatkan tugas untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan arahan dari Allah Ta'ala. Ketika manusia dicipta untuk beribadah, manusia yang ada di antara kita diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, dan juga Allah mudahkan di antara hamba-hambanya untuk menjadi pewaris, dan semoga kita termasuk dari pewarisnya, karena al ulama warasatul anbiya, orang yang punya ilmu itu mewarisi nabi, mewarisi kewajiban cari ilmu, mewarisi cara pemahaman yang benar sebagaimana yang diwarisinya, mewarisi untuk mengamalkannya, mewarisi tugas beramal dengan ikhlas mengikuti sunnah, mewarisi agar kita sabar dan istiqomah, mewarisi juga untuk mendakwahkannya. Ini merupakan kedudukan yang sangat besar
bahkan mendapatkan nilai terbaiknya makhluk, karena khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia siapa? Yang paling memberikan manfaat kepada yang lain. Ilmu cara untuk memberikan manfaat yang paling luas. Maka dengan disampaikan oleh lisan, seolah semua ruangan udara telah terisi oleh ucapan-ucapan nasihat. Dan Nabi Adam dulu, kita ulang, Nabi Ibrahim dulu ketika menyampaikan wajibnya haji, makhluk nggak ada di depannya. Dengan suara lantang Allah yang menyampaikan. Makanya kita dengan bicara itu cara memberikan maslahat kepada masyarakat. Nanti Allah yang menyampaikan kepada telinga A, telinga B, telinga C. Bahkan sekarang apa yang diberdayakan manusia, siapapun mendapatkan kemudahan. Apa yang disampaikan ternyata terekam, tervideokan, sudah ada alamatnya, disebar kemana-mana, sehingga siapapun ketika hendak mencari kebaikan ternyata berada di genggaman tangan, ya kan? Ingin cari informasi kebaikan ada di genggaman tangan. Karena berbagai macam kajian bisa disebar kesana kemari, orang mudah mendapatkannya dengan cara yang mudah. Ini merupakan keterpanggilan manusia, dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan risalah, mengemban, menyampaikan, sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Ketika Allah memanggil itu memiliki program penting, karena diberitahukan apa yang terjadi dan suruh untuk bersiap. Apa peristiwa yang akan terjadi? Di dalam awal surah Al-Hajj, yaitu proses terjadinya kiamat. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Gonjang ganjing kiamat ini perkara yang sangat besar, dan semua akan mengalami kecuali yang dijaga oleh Allah. Semuanya akan mengalami kecuali yang dijaga oleh Allah. Yang gonjang ganjing itu Allah telah menjelaskan, ibu-ibu yang hamil langsung gugur. Berat enggak? Ibu-ibu yang sedang menyusui karena saking dahsyatnya gonjang ganjing, anak ditinggalkan begitu saja, sing kepikiran menyelamatkan diri, guys, gak mikir sopo-sopo. Padahal biasanya ibu yang paling kepikiran itu adalah mikir anaknya, apalagi masih di dalam buayan. Rela berkorban, sing penting anaknya selamat. Semisal kisah ditenggelamkan umat Nabi Nuh. Ketika dakwah hampir 1000 tahun mereka membangkang, Nabi Nuh mendapatkan fasilitas doa mustajab. Di antara yang dilantunkan adalah la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, orang kafir jangan kau sisakan walaupun hanya satu rumah. Musnah mereka. Yang tersisa yang berada di dalam perahu. Anaknya pun juga dikatakan, ya bunaya irkam ma'ana, hai anakku ayo naik bersama bapak. Tapi mengatakan al-jabalu ya'simuni minal ma', gunung melindungi saya dari air. Ternyata gunung pun juga tenggelam. Ada perempuan yang gendong bayi terus naik ke gunung. Ketika sudah tidak ada gunung yang lebih tinggi lagi, sudah dia berhenti. Akhirnya air merambat dari bawah, terus naik, akhirnya sampai ke leher, naik terus sampai ke dagu, ke hidung, ke mulut, sehingga berusaha untuk bisa bahkan mungkin hidungnya didengakkan ke atas, tapi juga terus naik, akhirnya menenggelamkan kepala. Jinjit mungkin juga terus tetap tenggelam, sehingga yang ada hanya lengan tampak, di atasnya ada bayi. Sampai begitu bertahannya orang tua untuk ngurusi siapa? Anaknya.
Itu perjuangan seorang ibu luar biasa. Direwangi mati sepenting anakku selamat, sampai seperti itu. Tetapi ketika terjadi gonjang ganjing hari kiamat, saking nemen gonjang ganjingnya, wis gak kepikiran mikir anak. Sehingga pikiran siapa? Diri sendiri itu saking dahsyatnya. Dan itu semua kita akan mengalami, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dijaga? Alladzina amanu walam yalbisu imanan bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak nyampur imannya dengan kedzaliman, buat mereka aman. Itu yang dijaga. Kita harus menyiapkannya. Kondisi dahsyat kayak begitu kita wajib menyiapkannya. Siapa yang ditolong? Orang yang beriman, maknanya bertauhid, maknanya hanya Allah saja yang diibadahi, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkan. Itu tanda bertauhid. Ada berapa tandanya? 3. Menjadikan Allah itu satu-satunya, diperinci jadi 3. 1, Allah saja yang diibadahi. Itu 1. Yang nomor 2, cara Allah saja yang dipakai. Nyembah Allah pakai cara Allah. Qur'annya yang diperinci melewati sunnah yang sahih yang para sahabat telah praktek sempurna. Itu yang kedua. Yang pertama, Allah saja yang diibadai. Yang kedua, cara Allah saja yang dipakai. Yang ketiga, rahmat Allah saja yang diharapkan. Sehingga tidak ada tendensi cari sanjungan kedudukan dari makhluk. Karena makhluk menyanjung itu enggak ada gunanya, bahkan ngerusui hati, merusak. Makanya rahmat saja yang diibadai. Itu namanya yang beriman, dan nanti akan dijamin aman. Ketika sudah beriman, bertauhid, kita perinci 3 tadi, walam yalbisu imanan bidzulmin, tidak merusak imannya dengan kedzaliman. Apa itu kedzaliman? Mana bahasa gelap. Hadis menyebutkan ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jaga dirimu dari perbuatan zalim. Kenapa? Menyebabkan gelap di hari kiamat yang berlapis-lapis. Kalau gitu perbuatan gelap itu apa? Yaitu perbuatan yang enggak ada ilmunya. Dosa itu gelap, syirik itu gelap, riya itu gelap. Karena nggak ada ilmunya, karena nggak boleh. Sementara ilmu itu cahaya. Nah begitu. Dan memang kondisi di hari kiamat itu gelap. Neraka itu terang benderang atau gelap? Gelap gulita. Kita butuh cahaya. Gelap gulita, makanya butuh cahaya. Karena api yang paling panas itu warnanya hitam. Bukan si jago merah, tetapi yang hitam kelam. Itu neraka. Maka itu gelap sekali, maka kita butuh cahaya. Makanya Allah nurus samawati wal ardh, Allah yang memberikan penerangan. Bimbingannya yukhrijum minadh-dhulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju cahaya. Ilmu cahaya, al ilmu nurun. Berarti kalau kedzaliman itu adalah kesebalikan. Ilmu enggak ada, akidah enggak ada, ketaatan enggak ada. Itu termasuk perbuatan zalim, kegelapan. Artinya enggak ada ilmunya, dan enggak boleh menyebabkan gelap. Itu ketika mengikuti makna bahasa. Kalau makna istilah, zalim adalah wat'us syai' fi ghairi makani, menempatkan sesuatu tidak berada di tempatnya. Dan diantara macam-macam kegelapan, maka syirik kegelapan yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kegelapan yang paling besar. Makanya bertauhid cahaya yang paling terang benderang.
Sholat perbuatan badan yang bercahaya paling terang benderang. Itu orang yang ditolong nanti ketika terjadi kegelapan di hari kiamat. Makanya manusia dipanggil. Gonjang-ganjing sangat dahsyat sekali. Orang yang ditolong adalah orang yang telah kita sebutkan di atas. Maka untuk itu, apa bekal yang wajib kita siapkan? Maka diperintahkan dengan ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhannas ittaqullah inna zalzalata saati syai'un adzim. Ketakwaan yang harus menjadi jalan penyelamatan. Mananya ketakwaan, bukan ketaatan. Ketakwaan adalah ittikhadul wiqayah min suhtillah wa adabih bi fi'lil awamir wa jitinabin nawahi ala nurin minallah. Memasang benteng, takwa itu memasang benteng agar terjaga, tidak terkena murka siksa Allah, yang semuanya dikerjakan berdasarkan nur cahaya. Tuhan manusia ada ilmu pembimbingnya. Akhirnya jalan surga dikerjakan dengan penuh harap, jalan neraka ditutup dengan penuh waspada. Ketika dosa segera tobat, ketika menghamba pada Allah Ta'ala taat penuh dengan rasa cinta. Itu ketakwaan. Itu nanti akan menyebabkan terjaga, walaupun kondisi gelap gulita akan terjaga. Kemudian perintah takwa kapanpun, karena pesan Nabi SAW, ittaqillah haitsu ma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di antara bentuk ketakwaan itu dengan memperbanyak sedekah. Karena dipesankan ittaqinar walau bisyikki tamroh, jaga dirimu dari neraka dengan sedekah walaupun bisamu dengan kurma dibelah jadi dua. Makanya orang nggak boleh punya alasan mau sedekah itu miskin. Karena semiskin-miskin orang Arab itu kurma itu masih punya. Semiskin-miskin orang Arab kurma itu masih punya. Kenapa? Karena banyak yang rontok itu kan nggak diambil manusia, paling dimakan onta. Kan pendapatannya kan mudah kan. Semisal kondisi kita musim jambu, banyak yang rontok nggak? Diapakan oleh pemiliknya yang rontok? Buang. Andaikan tetangga datang, saya ambil ya jambu yang rontok, untuk apa? Pakan kambing, boleh kan? Wah monggo, malah diwangi. Bukan sebatas boleh, tapi malah diwangi. Nah, sementara jambu yang rontok tadi itu dipilih yang masih utuh, nanti dibikin manisan, bisa kan? Itu kan nggak usah beli. Artinya apa? Nggak boleh orang punya alasan miskin sehingga nggak bisa sedekah. Kenapa? Sampai punyanya hanya kurma dibelah jadi dua masih. Bila nggak punya juga, senyummu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu memasukkan rasa suka kepada orang itu pun juga sedekah. Kan juga nggak membutuhkan harta, membutuhkan ekspresi wajah yang orang memandang terasa ceria, membahagiakan orang lain, termasuk qaulun ma'rufun. Itu termasuk sedekah, ucapan yang baik. Bahkan dikatakan khairun min shadaqatin yatba'uha adza, lebih baik daripada sedekah yang diiringi ucapan yang menyakitkan. Sedekah juga itu pakai ucapan. Maka untuk itu kita ke depan diberikan kesempatan terbaik di dalam rentang waktu 1 tahun yang kita disiapkan dengan bulan Dzulqa'dah sekarang ini, bulan haram, supaya semakin semangat beramal soleh untuk menyambut bulan Dzulhijjah yang di sana seolah itu puncak kebaikan di dalam setahun setelah Ramadan yang kita jalani kemarin. Apa itu? Amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah paling dicinta oleh Allah. Tentunya itu kelasnya amal sunnah.
Setelah yang wajib selesai, amalan sunnah yang paling dicinta oleh Allah adalah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sampai orang terjun ke medan jihad nggak bisa menyamai, kecuali buat mereka yang sempat syahid saja. Itu baru istimewa. Itu 10 hari awal. Apa itu amal soleh? Ya luas, pokoknya masuk pada wilayah amal soleh. Luas, pokoknya masuk pada wilayah amal soleh. Luas. Apapun yang bisa kita kerjakan dari yang soleh, kerjakan. Mau puasa 9 hari silahkan. Mau puasa 9 hari silahkan. Begitu masuk bulan itu supaya diperbanyak takbir. Seringnya orang hari raya takbirnya mulai maghrib, sering pagi sampai sholat selesai. Ketika Idul Adha masih ditambah sampai hari Tasyrik. Tetapi untuk bulan Dzulhijjah itu ternyata anjuran memperbanyak zikir, amal soleh termasuk takbir itu sejak masuk bulan Dzulhijjah. Nggak usah nunggu nanti. Tetapi begitu masuk bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah keluar ke pasar bertakbir, wong sak pasar ikut takbir. Ada imam ngimami selesai sholat mengajak jamaahnya bertakbir, perbanyak. Untuk praktek sehari-hari kapan longgar perbanyak takbir, sehingga sibukkan dengan zikir bukan nyanyi, bohong, ghibah, namimah, koyah, omong kelobot, atau bahasa-bahasa yang semisal. Nah begitu, atau bahasa-bahasa yang semisal, tinggalkan itu semuanya, alihkan. Bahkan nanti sedekah kita bentuknya adalah menyiapkan binatang kurban itu disembelih tanggal 10 Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Boleh juga disembelih di hari Tasyrik, Ayyamut Tasyrik, Yaumud Dzabh, atau kama qala Nabi sallam. Hari Tasyrik pun juga hari penyembelihan. Nah, silahkan. Itu fadilahnya lebih gede daripada sedekah biasa. Yang waktu penyembelihannya harus sesudah sholat hari raya, belum sebelumnya, tapi harus sesudahnya, seharian sampai Tasyrik selesai itu waktu penyembelihan. Nah, itu supaya disambut dengan sebaik-baiknya. Satu keluarga satu kambing silahkan. Rezekinya longgar, seorang 2 kambing juga boleh. Lebih longgar lagi seorang dengan 1 sapi juga boleh. Sapi 1 dipikul oleh orang 7 juga boleh, dipikul sendiri juga boleh. Nah begitu, sesuai dengan kelonggaran rezekinya. Kenapa? Sedekah di hari itu nilainya lebih gede daripada sedekah yang lain. Kenapa? Amal soleh dilipat gandakan di bulan yang mulia, di hari yang amal soleh paling dicinta oleh Allah. Loh, kan berlipat-lipat kan kebaikannya. Makanya kita semuanya itu harus berusaha bisa, walaupun niat. Karena pekerjaan yang paling berat itu apa? Niat. Karena niat itu ditopang butuh ilmu. Gak punya ilmu gak bisa niat. Dibutuh dengan pemahaman yang benar. Walaupun pintar tapi cara memahami salah, nanti juga salah sasaran. Makanya Quran ditafsirkan dengan sunnah dengan pemahaman sahabat, kesana nggak bisa dibantah ini. Yang nomor 3, paham. Orang tidak paham nggak bisa niat. Yang keempat, tertarik. Walaupun paham tapi nggak tertarik juga nggak bisa niat. Makanya doa kepada Allah untuk punya rasa tertarik. Orang itu mau makan sesudah tertarik atau sebelum tertarik? Belum tertarik bisa makan? Cik tidur pulas berarti nggak tertarik, bisa makan? Nggak bisa. Perutnya sudah kenyang, nggak ada daya tarik, mau makan? Nyawang ngaras-harasan gitu kan? Berarti tertarik dulu. Ketika tertarik gak kuat ngempet, baru muncul niat.
Makanya ilmu yang kita pelajari, bila kita nggak punya rasa tertarik, kita nggak bisa niat. Karena arti niat adalah qasdul qalbi lirtikabi syai'. Apa makna niat? Qasdul qalbi lirtikabi syai', maksud hati melakukan sesuatu. Berarti harus punya rasa tertarik dulu. Orang baik tertarik kepada kebaikan, orang buruk juga tertarik kepada keburukan. Itu tertarik dulu yang paling utama. Pas tertarik, nanti akan muncul niat, aku pengen. Kemudian nanti melangkah. Nah, ketika sudah melangkah, dari pendorong niatnya itu sudah mencapai kepada sasaran. Aku pengen urunan gitu ku sapi bayar 3,5 juta. Sudah tertarik, diucapkan. Itu sudah mencapai kepada sasaran. Walaupun belum mengeluarkan uang, masih berangkat kerja untuk mencari uang, itu nilai 3,5 juta itu sudah dicatat. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Bila kerjanya dapat hasil dikumpulkan cukup, alhamdulillah lebih luas nanti maslahatnya. Bukan sebatas dia dapat niat, tapi juga lingkungannya mendapatkan. Apabila begitu melangkah satu langkah kemudian mati, maka pahala niatnya itu utuh bersama kelipatannya. Kalau kita berangkat kerja satu langkah kemudian nggak jadi berangkat, gajian nggak? Budal manjing masih satu langkah nggak jadi budal, dikatakan sudah masuk kerja atau absen. Absen, nanti jatah gajiannya dipotong berapa kali dia itu absen. Tetapi lek niat itu sudah dicatat sempurna. Satu langkah mati, nanti akan diberikan pahala sebagaimana niatmu bersama kelipatannya. Loh, enak kan? Makanya bila ditanya korban enggak? Yo, korban perasaan. Wonten sing jawab ngoten niku. Loh, jangan. Harus kerja keras untuk muncul niat, mendorong dia bekerja. Dini ketika melangkah ternyata gagal, itu pahala akan diberikan sempurna, nggak mengurangi. Ini murahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan merasa kecewa ketika diuji miskin. Biasanya tiang miskin keronto-ronto mboten. Nasib apa korban era gablek. Kapan ini kisah nandani? Enek, wonten sing keronto-ronto ngoten. Ya usah. Ketika punya ilmu dengan pemahaman yang benar, kita paham, kita tertarik, kita memunculkan niat, kita bekerja keras, melaku satu langkah cari uang, ternyata kok mati misal. Maka dia punya niatan korban sudah diberikan sempurna. Kenapa? Sudah punya niat dan sudah kerja. Allah tidak menuntut bentuk real, tapi Allah menuntut niat. Maka dikatakan innamal a'malu binniyat. Lah niatnya bener, ada kesempatan dia akan mewujudkan. Tapi lah niatnya gak bener, ada kesempatan, iso molet. Makanya kita benarkan niat kita. Nah begitu, ini penting sekali, ini kesempatan mulia. Maka upayakan di Idul Adha depan ini, kurang 10-an hari atau tidak ada, kita mendapatkan fadilah itu. Fadilah apa? Fadilah 10 hari awal, fadilah puasa, fadilah memperbanyak takbir, fadilah menyembelih. Dene teko waktune nggak ada yang disembelih, nggak masalah, nggak usah kecewa. Ya tadi sudah kita sampaikan apa solusinya, niat. Tapi abot ya niat ya, abot. Seringnya ketika dibahas begitu, wong ragu ablek kok enggak diajak korban apa ana sing ditokne lho. Kadang begitu jawabane. Belum duel wis KO dhisik, wonten nggih? Ya enggak boleh. Rong duel KO dhisik enggak boleh. Makanya nabi-nabi tempo dulu itu mesti punya umat ya. Nabi-nabi tempo dulu mesti punya umat ya.
banyak yang nggak punya umat, bahkan dibunuh, tetapi tidak menurunkan derajat kenabiannya. Kenapa? Karena tugas dia bukan mencari umat. Tugas dia apa? Menyampaikan dakwah, bukan mencari umat, tapi menyampaikan dakwah. Itu tugasnya. Ketika ilmu sudah, amal sudah, mendakwahkan sudah, sampai mati dakwah terus, selesai. Berapa umatmu gak ditanya? Nah begitu. Ini penting untuk kita dudukkan pemahaman yang seperti itu. Penting sekali. Makanya kesempatan Idul Adha ke depan jangan sampai ada di antara kita yang gak kebagian kebaikan. Semuanya mendapatkan kebaikan, beleh rambeleh, semuanya berpotensi mendapatkan pahala berkorban. Yang paling penting niat. Dan sudah kita uraikan bagaimana cara memunculkan supaya punya niat. Apa tadi cara punya niat? Cari ilmu dulu. 2, metode pemahaman yang benar supaya nggak salah paham. Yang nomor 3, pahami apa yang telah dipelajari. Yang keempat, minta pada Allah untuk memiliki rasa tertarik. Andaikan makan terus suguhane, masya Allah lezate, mendorong dia punya niat dan melangkah untuk mengambilnya dan memakannya, gitu kan? Itu sudah sukses kepada tujuan. Maka jangan sampai ada di antara kita yang nggak mendapatkan fadilah. Semuanya punya kesempatan mendapatkan fadilah. Andaikan satu keluarga mampunya mbeleh siji, gak masalah. Nanti semua anggota keluarga mendapatkan nilai binatang penyembelihan. Andaikan kambingnya harganya 3 jutaan, itu yang mendapatkan pahala korban dengan nilai 3 juta bukan sing duit saja. Sak keluarga kabeh diikut sertakan mendapatkan hal yang semisal. Makanya ucapan yang keluar ketika menyembelih napa sing diwaca? Bismillah. Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Dengan menyebut nama Allah menyembelih. Ya Allah, terimalah dari saya dan dari keluarga saya. Semuanya diperserikatkan. Bila harga kambing 3 juta, yang dapat pahala 3 juta, dijanjikan dapat pahala 3 juta, sing beleh dan semua anggota masing-masing 1 juta, masing-masing 3 juta. Enak enggak? Enak. Upayakan kita enggak kehilangan fadilah ini. Hadirin sekalian, ini persiapan kita menyambut Idul Adha telah kita sampaikan. 9 hari sebelum masuk hari H telah kita ingatkan, kita segarkan. Harapannya adalah masing-masing dari kita nanti mendapatkan kesempatan besar. Jangan sampai kita keterucut ketinggalan kereta. Ojo nganti becake roda telu kadung macak gak sido melu. Bahaya nanti. Raih kesempatan itu. Nah, sebelum masuk kepada kitab, ada tanggapan, disilahkan. Nggih.
Jawabnya, lihat kondisi keluasan rezeki. Sekira satu keluarga mampunya satu, yang utama satu. Kenapa? Allah menugasi sesuai dengan kemampuan. Tapi semuanya mendapatkan nilai yang sama. Ya Allah, terimalah dari saya, dari keluarga saya, mampunya saya hanya satu, makanya nyembelihnya satu. Pada kondisi kepepet itu yang paling utama. Bab nanti kalau pengen kedua, ketiga, data utang-utang kan berisiko kan. Tapi apabila masing-masing punya kelonggaran rezeki, boleh. Istri menyembelih boleh, suami menyembelih boleh, putrane 5 masing-masing menyembelih juga boleh. Sapi siji dipikul sak keluarga wong 7 juga boleh. Sesuai dengan kelonggaran rezeki itu utama. Lihat kondisinya. Sampai-sampai seseorang itu rezekinya longgar, gitu ke siji cek turah duit, akhirnya beli 2 boleh juga. Kan Nabi kan pernah menyembelih 2 ekor kambing. Makanya sapi satu dipikul wong sitok boleh, kayak 70 juta pisan. Pun gede napa dereng? Sapi 70 juta. Wah, ageng malah. Kawadi, gak gede, kawadi. Dipikul wong siji boleh, kenapa rezekinya longgar? Itu mengambil pelajaran, Nabi pernah menyerahkan kambing 2 disembelih. Wong sitok 2. Doanya, ya Allah terimalah dari saya, keluarga saya, umat. Diperserikatkan pahala. Yaitu berdoa semoga semuanya mendapatkan pahala sejumlah ini, sampai mereka yang gak kober, moga-moga Allah memberikan pahala sejumlah itu. Ini kan mendoakan, kan boleh memperserikatkan. Itu Nabi menyembelih 2 kambing. Dia menunjukkan bukan satu untuk satu keluarga, enggak. Sampai seorang itu menyembelih 2 kambing pun juga boleh. Ke sana. Jadi yang utama suami menyembelih untuk diri keluarganya, diperserikatkan niat dengan istri juga demikian, nggak apa-apa apabila memang rezekinya longgar dan pos-pos yang lain itu memang telah terpenuhi. Jangan sampai ada yang nggak kebagian jatah kesejahteraan dari hartanya. Sana sudah, kok cik longgar, tambah lagi nggak apa-apa. Allah alam. Apa lagi? Ji, monggo. Kalau misal diniatkan untuk keluarga itu maksudnya ayah, ibu, istri, anak, dan kemudian bersama saudara-saudara, bisa. Kita bikin bahasa yang luas saja. Karena keluargaku siapa? Kita nggak dijelaskan perinciannya. Berarti yang kita maksudkan siapa bisa. Keluargaku itu adalah bapak, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, anak, cucu, dan sebagainya. Yang dimasukkan keluargaku itu semuanya, nggak masalah. Sehingga masing-masing mendapatkan nilai sejumlah binatang yang disembelih, bukan 3 juta didum cilik-cilik dicuwilin, enggak. Masing-masing mendapatkan nilai utuh. Nah begitu, boleh, nggak apa-apa. Kita nggak usah memperinci. Jangan nanti cakupannya lebih luas. Karena bila kita memperinci, mungkin nenek sing ketelesut. Waduh, si fulan enggak tak celuk jenenge, ngoten nggih. Enggak usah, kita keluarga saja lebih luas. Itu ditonsokkan pada dalil. Taqabbal minni wa min ahli. Enggak usah kita perinci. Allah lebih tahu siapa keluarga kita. Allah alam. Boleh. Jadi istri sedekah kepada suami. Dik, aku pe korban. Tak siape duit 3 juta yang pasar wedhuse 3 juta 300. Ya, kurang 300. Ah, Mas, aku tak sedekah. Sedekah kepada suami, suami genepi boleh. Tapi bukan urunan itu. Tapi istri sedekah kepada suami atau anak sedekah kepada orang tuanya untuk membantu mensukseskan penyiapan kambingnya, boleh. Monggo, silahkan saja. Misalnya dalam satu rombongan, sing kono turah duit, sing kene kurang duit, korban ora? Ya sir, tapi ya didelok wong sitok bakno kena 3 juta gitu ku sapi, duitku mek 2,5 juta. Ya wis, aku ndek turan kita sedekahne awakmu. Boleh genepi 3.000.
Itu sifatnya tuh sedekah kepada seseorang dimanfaatkan untuk melaksanakan. Boleh saja. Allah alam. Apalagi. Sekira cukup. Sekarang kita masuk kepada kitabnya Al-Wajiz, akidah pendahulu kaum muslimin yang soleh, Al-Sunnah wal Jamaah. Melanjutkan tentang fatwa-fatwa, wasiat-wasiat akan bahayanya bid'ah. Sekarang kita masuk di halaman 191. Insyaallah kita akan membaca fatwanya Syekhul Islam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah ta'ala, yang rentang waktu hidupnya tahun 373 sampai 449. Berarti umurnya 49 tahun ditambah 27, itu 70 tahun lebih. Apa fatwa beliau? Wa alamatu ahlil bidah, dan tanda-tandanya orang yang menjadi pembela, pelopor, promotor bid'ah. Namanya ahli itu bukan pelaku. Namanya ahli itu adalah cerdas, ngerti hak dan batil. Dia sengaja menyelisihi, ingin memperjuangkan kebatilannya dan ingin mematikan yang hak. Itu namanya ahli. Masyarakat awam sebagai pelaku yaitu masyarakat awam, tapi namanya ahli, orangnya cerdas, ngerti hak dan batil, ingin memenangkan kebatilan, menghancurkan yang hak. Itu namanya ahli. Kalau begitu orang awam atau tokoh? Tokoh. Masyarakat awam itu kadang sebagai orang yang disesatkan. Bila ngerti disesatkan menolak, aman. Ngerti disesatkan kemudian mendukung, nah nanti akan dikelompokkan sama. Sehingga nanti akan digrupkan ahli juga. Kenapa? Ngerti salah, kamu disesatkan, ternyata ridho disesatkan, sehingga dia tidak akan bisa selamat. Nah begitu, gak bisa selamat. Kenapa? Karena ngerti disesatkan ikut. Tapi apabila protes lari, insya Allah nanti selamat. Nah begitu. Makanya nanti di hari kiamat terjadi gontok-gontokan. Yang disesatkan nuntut kepada yang menyesatkan. Bahkan yang disesatkan minta kepada Allah yang menyesatkan supaya mendapatkan dosa double. Tapi karena yang disesatkan ngerti kemudian ridho, maka dikatakan likulin difun, masing-masing dapat kelipatan. Kenapa? Kerjasama di dalam kesesatan. Maka kepada mereka juga termasuk makna ahli. Nah begitu, termasuk makna ahli. Artinya ahli bid'ah. Itu tandanya apa? Al-ahliya kepada pelakunya badiyatun, tampak zahiratun yang nyata. Jadi tanda-tanda ahli bid'ah kepada pembela kebid'ahan itu ada tanda yang sangat nyata. Badiyatun, tampak zahiratun yang sangat nyata. Tandanya banyak. Wa adharu ayati, dan yang paling nampak nyata tandanya, wa alamatu, dan juga alamatnya adalah syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Syiddah keras mu'adatihim, permusuhan mereka, li hamalati, terhadap para pengemban akhbarin nabi, kabar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kaum muslimin yang punya ilmu dengan manhaj yang benar, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat mendakwahkannya,
Semakin banyak hadis semakin paham Al-Quran, karena hadis merupakan tafsir dari Al-Quran. Itu orang yang ahli bid'ah ketika melihat ada ahlus sunnah sing kaya ngono kuwi, itu permusuhannya habis-habisan. Itu tanda yang paling nyata. Permusuhan itu adalah habis-habisan. Semisal kucing luwe ketemu tikus, gimana semangat menerekamnya? Kucing luwe ketemu tikus, gimana semangatnya? Bapak-bapak kerja di sawah, saking luwe ngelak panas, istri tergopoh-gopoh mengirimkan sarapan sing ditenteng salah, podo-podo irengi, mestinya kopi tetapi oli. Ada podo curigane podo irengi, kalau tergopoh-gopoh salah ambil, saking ngelake itu menenggak oli ini kerasa mboten? Gak kerasa nek rumah sakit. Begitu selesai langsung pingsan kok nyari rumah sakit. Donge melek lho, nyapa kok nek kene. Itu ketika menenggak gak kerasa, ngapa? Saking ngelake. Jadi orang yang betul-betul ahli bid'ah, kebenciannya kepada ahlus sunnah seperti semangatnya wong ngelak seperti itu. Nyapa? Yes, begitu itu. Makanya bila kita jumpa di masyarakat kok ngono, yes ngono ku, itu tanda nyatanya. Tapi orang itu apabila memang mengikuti sunnah, itu ketika melihat kepada orang yang memperjuangkan bid'ah, bau wencin apa mesakne? Mesakne. Ahlus sunnah roh wong maksiat itu tidak benci tapi mesakne. Tapi ahli bid'ah orang kepada sunnah gawedhe ngepol, beda kan? Itu beda. Contohnya Nabi SAW melihat kesesatan wong Quraisy nyembah berhala, Nabi ngamuk nawasu apa mesakne? Mesakne. Dipanggil ya qaumi, hai kaumku, selamatkan dirimu. Panggil, bahkan diundang makan. Ketika sudah ngumpul diceritakan, saya utusan itu punya tugas membacakan. Mesakne itu. Tapi Abu Jahal CS melihat kepada umat Islam, mesakne? Bukan. Abu Jahal CS ceruk wong Islam mesakne? Bukan. Tapi semremete pol. Nabi sallallahu cekik. Nabi sujud pidek cengeli. Napa basa Indonesia ini cengel niku? Tengkok. Anak kotoran diblek nih tengkoknya. Mereka sing berislam siksa. Kenapa? Yes, kaya semangate tiyang ngelak cedok banyu ngoten nggih. Itu tanda ahli bid'ah. Makanya ketika kita punya masjid, tonggo kita juga bikin masjid sing kene sunah sing kono lawane, yang enek mesakne. Tapi lek kono wis duwe masjid, kita sholat nggak boleh, akhirnya kita punya rezeki membangun masjid dinapakne kira-kira. Demo, nggih. Karena kena di demo, corongnya didepne, ngoten nggih kira-kira nggih. Ya begitu, itu nyata, badiyatun dhahiratun, nampak nyata kebenciannya. Nampak nyata. Banyak kan di masyarakat kayak begitu? Banyak. Sapa sing mendemo pendirian masjid-masjid sunnah? Sementara mereka bikin masjid, Ahlus Sunnah demo? Enggak. Ahlus Sunnah bikin masjid, mereka demo? Iya. Itu tanda ahli bid'ah. Tapi kita enggak mengatakan kamu ahli bid'ah, enggak, tapi tanda ahli bid'ah. Kita enggak boleh menuduh orangnya, kamu enggak boleh. Kita menjelaskan sifat tanda ahli bid'ah. Kita punya bukan hakim menuduh si A salah, enggak. Tapi kita menjelaskan sifat tanda nih ahli bid'ah yang menonjol adalah permusuhan yang keras kepada orang-orang yang membawa sunnah.
wahtiqorihim, dan juga mereka merendahkan lahum kepada Ahlussunnah. Nggak kuat, ngempet gaweding, brojol, lisannya ngomong bahasa penghinaan. Wa tasmiyatihim, dan mereka memberi nama. Alamatuhum siddatu mu'adatihim wahtiqoruhum, ya, titik domah itu, dan penghinaan mereka. Wa tasmiyatum, dan mereka memberi nama kepada Ahlussunnah sebagai khasyawiyatan, orang pinggiran. Ibarat barang butuh disortir. Khasawiyah itu pinggiran, ibarat barang disortir. Wa jalatan, dituduh sebagai orang jahil. Wa dhuhriyatan, orang yang hanya ngerti zahir, nggak ngerti batin. Artinya orang itu dikatakan sebagai orang yang taklid, hanya ngerti luarnya, nggak ngerti dalamnya. Wa musabbihatin, dikatakan namanya orang musabbih. Musabbih itu ya ditanya di mana Allah, karena Allah itu mensifatkan dengan wajah, tangan, bicara. Akhirnya semua makhluk ketika punya wajah, tangan, berarti Allah menyatu. Itu namanya musabbih. Ahlussunnah katanya musabbih. Bila pengen melihat Allah, ya kamu lihat benda, Allah menyatu dengannya, karena diserupakan. Akhirnya disatukan seperti itu. Padahal Ahlussunnah enggak seperti itu. Allah mensifatkan dengan wajah, tangan, kaki, bicara sesuai keagungannya, enggak sama dengan model makhluk. Makhluk dengan kadarnya, Allah sesuai dengan keagungannya. Itu apa pemahaman Ahlussunnah. Tetapi ketika ahli bid'ah itu menuduh, katanya Ahlussunnah itu katanya kelompok wihdatul wujud. Wujud Allah itu menyatu dalam bentuk wujud hamba karena punya keserupaan. Jauh beda kan? Sangat beda sekali. Itu tanda-tanda ahli bid'ah menuduh Ahlussunnah sebagai musabbiha. I'tiqadan minhum, keyakinan dari mereka. Fi akhbarina Rasulullah, berkata dengan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha, katanya orang yang membawa kabar itu sunnah-sunnah Nabi, bima zilin anil ilmi, katanya ilmu syar'i itu kosong dari ilmu. Jadi seolah kata ahli bid'ah, ilmu itu apa yang mereka miliki, akal-akalan, hasil karangan. Ilmu yang Allah berikan dalam bentuk wahyu maupun sunnah Nabi, katanya itu adalah ilmu yang kosong dari ilmu. Ibaratnya wadah yang nggak ada isinya. Kenapa? Karena menceritakan, didengar jelas tapi nggak bisa dicek, katanya wadah kosong. Termasuk keyakinan mereka nggak ada nikmat dan siksa kubur. Hadis mengatakan adanya siksa kubur, nikmat kubur. Kata mereka itu ilmu yang nggak ada isinya. Kenapa? Saya cek di kuburan nggak enak. Ini kerap saya sampaikan, dan itu contoh yang paling banyak di masyarakat. Katanya orang itu ketika dikubur sama pulang akan diluaskan, didudukkan, datang dua malaikat menanya man robbuka. Orang yang pengen membuktikan dipasang kamera, teleponnya yang kuburan, pasang kabel, pasang monitor. Harapannya nanti akan tampak jerungan kuburan, tampak proses diluaskan, tampak dua malaikat datang, tampak didudukkan, tampak ada pertanyaan dan terdengar. Itu yang dimaui. Ketika mereka ngecek kayak begitu, ternyata monitornya gelap terus. Makanya akhirnya itu mereka itu membohongkan kepada dalil. Dari sini tak waco nggak ada isinya, tak cek ternyata kosong. Kamu katakan katanya ada nikmat dan siksa
kubur. Saya buktikan nggak ada. Ketika dibongkar tetap sebagaimana sedia kala. Ini alasan mereka untuk membohongkan ilmu. Katanya Quran Sunnah katanya ilmu yang nggak ada isinya, bagaikan tong kosong. Makanya mereka itu menuduh kepada Sunnah itu bodoh, ya begitu masalahnya. Wong Islam ki gampang dibodoh, diapeki. Hanya cerita-cerita kosong saja kok ya percaya. Wong sak cek itu kan nggak ada. Gimana jawabnya? Yang kamu cek itu galian kubur atau alam kubur? Itu cara menjawabnya. Kenapa jawabnya? Yang kamu cek itu alam kubur atau galian kubur? Galian kubur. Ya bener. Lah orangnya pergi ke utara, kamu cari ke selatan, ya nggak ketemu. Ini jawabnya. Kamu nggak ngecek alam kubur, tapi kamu yang ngecek itu adalah galian kubur yang nggak ada, simpang jalan. Kalau kamu ingin membuktikan apa yang terjadi di alam kubur, ya kamu masuk kepada alam kubur. Gimana cara masuk alam kubur? Mati dhisik, membawa perangkat, kamu nanti live siaran langsung naik kuburan. Nah begitu, mau kira-kira? Itu cara jawabnya. Disinilah kita bisa melihat bahwasanya letak kesesatan orang yang memproduk bid'ah itu adalah hanya menuhankan akal. Yang diajarkan kepada generasi muda sekolah filsafat agama. Yang itu dasar pemikirannya dzon, menduga. Kaidah yang mereka pegangi adalah nggak ada kebenaran mutlak kecuali akal. Dicek dengan akal ada, iya. Dicek dengan akal nggak ada, tidak ada. Itu dasar pemikiran filsafat. Apa dasar pemikirannya? Dzon, menduga. Apa kaidahnya mereka kepegangi? Nggak ada kebenaran mutlak, yang ada akal. Ketika dicek ada bukti, ya. Dicek nggak ada buktinya, dianggap tidak ada. Ini alasan mereka mengatakan Quran Sunnah itu kosong dari nilai. Itu tadi cara jawab pertama. Cara jawab nomor 2, kita balik tanya dengan pemikiran akal. Hukum akal ada itu karena diadakan. Hukum akal ada itu diadakan, ya enggak? Beras jadi nasi dimasak, berarti ada diadakan. Menikah, lahir bayi, ada diadakan. Kerja selesai gajian, ada diadakan. Mungkinkah bos menggaji lek wonge nggak gelem kerja? Siapa yang digaji? Pekerjanya, ya kan? Namanya kan hukum akal. Termasuk makhluk ada itu memang diadakan, karena nggak ada orang yang bisa mencipta diri sendiri. Nggak mungkin ada dicipta tanpa bahan. Mereka pun juga nggak ada pembuktian bisa mencipta alam raya. Ketika ada itu diadakan, ternyata mereka tidak bisa mengadakan, dan jelas nggak bisa mengadakan alam raya. Di situ fitrahnya hidup. Berarti ada Allah yang menciptakan semuanya. Kalau begitu, ada alam zahir, ada alam batin, ada dunia, ada akhirat, ada awal, ada akhir. Maka daripada itu, Islam banyak membimbing yang paling banyak itu bagian-bagian yang akhir. Ada yang hadir, ada yang gaib, itu banyak membahas kepada yang gaib.
Karena bagian yang dohir itu dengan disediakan akal itu relatif tercukupi. Wedus tanpa Quran bisa hidup gak? Ayam tanpa Quran bisa hidup gak? Adakah wedus cukup hidup di dunia butuh ngaji? Enggak. Kenapa? Wedus CS memang difungsikan untuk alam dohir, maka dengan akal cukup. Bahkan akalmu juga sangat terbatas. Wedus punya akal enggak? Tapi kecil. Kenapa dia itu diberikan akal hanya kecil, enggak butuh ilmu, wahyu? Kenapa? Karena memang dia spesial difungsikan untuk yang dohir, untuk alam dunia saja. Surga neraka enggak ada kambing. Kambing masuk surga enggak ada. Kambing masuk neraka enggak ada. Bila ada hisab kambing, ini untuk pertunjukan kepada orang kafir saja. Kambing bertanduk, benturan kepala serudukan dengan kambing tidak bertanduk, sapa sing menang sapa sing kalah, sapa sing bener sapa sing salah, setelah itu akan dijadikan debu, kunu toroba. Lah wong kafir ternyata dia bukan kambing, dia bukan makhluk spesial hidup di dunia, tapi makhluk yang tersusun lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ketika dia menggunakan akal untuk mencari dunia, nggak menerima wahyu yang banyak membimbing kepada akhirat, sementara dia terus pergi ke akhirat, dan memang kasus itu ada di akhirat, maka dia mengatakan ya laitani kuntu turoba, ya Allah jadikan saya sebagai debu, karena nasib ke depanku gelap, jadikan saya debu kayak kambing yang baru diadili kemudian jadi debu, nggak ada hisabnya. Tapi itu semua tidak akan terjadi. Ini cara membantah kepada orang yang ahli bid'ah, menuduh dan itu kosong nilai, permasalahannya itu hanya menuhankan akal, karena dianggap nggak ada nilai pelajaran dari wahyu. Kenapa? Dicek pakai akal nggak ada. Kenapa? Banyak cerita tentang alam gaib. Makanya mukmin menjadikan dunia diberdayakan untuk mencari akhirat, maka itu butuh wahyu itu mutlak. Di alam kubur ada nikmat dan sisa kubur. Apa sebab nikmat kerjakan, apa yang bersebab siksa tinggalkan. Akhirnya di dunia itu beramal. Dunia digenggam sebagai sarana untuk menyiapkan pembekalan hari akhir. Ke sana ini mutlak butuh wahyu. Tetapi di depan ahli bidah dikatakan jahil, jahalah. Ilmunya itu kosong dari pemahaman. Bukannya kosong, akal mereka yang nggak sampai. Ini kira-kira orang itu manual, tanpa pertolongan, bisa mengukur luasnya laut. Orang dengan manual tanpa pertolongan bisa mengukur luasnya laut, bisa mengukur dalamnya laut, bisa mengukur berapa jumlah air laut. Jadi orang itu hanya sepantas akal menggunakan ilmu falsafah itu menduga itu yang itu adalah hanya gelap, 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 gelap dan gelap. Gak akan menemukan. Kenapa? Hanya menduga, menduga, menduga. Bagaikan luasnya laut, dia itu berenang manual. Bisa ke tepi? Kayaknya tidak bisa. Makanya orang yang menggunakan ilmu filsafat agama itu banyak stres, bingung, nggak menemukan pijakan. Ya makanya kita tuh butuh wahyu, butuh wahyu. Ibarat mengarungi lautan, ya naik kapal laut gitu kan ya. Menyelami ada teori, nanti bisa mengetahui. Pergi jauh naik pesawat terbang, itu kan akan diantarkan kan mudah, sehingga nanti akan sampai kepada tujuan. Nah, pengantar ini adalah wahyu. Maka gunakan akal untuk memahami wahyu dan diimani. Itu fungsi akal. Gunakan memahami wahyu dan itu diimani. Sebab tanpa begitu nanti nggak akan ketah ketemu. Hanya manual, nggak bisa mengarungi luasnya laut, apalagi mengukur
apalagi menghitung jumlah air, tidak akan bisa. Maka dengan wahyu nanti akan dibimbing. Fungsinya adalah memahami petunjuk, kemudian beramal, nanti akan diluaskan. Itu alasan mereka menuduh ahlu sunnah itu adalah katanya ilmunya kosong dari makna. Lalu ilmu mereka itu apa? Wa anal ilma, ilmunya ahli bid'ah adalah ma yulqihi asyaiton, apa yang dilemparkan oleh setan, disusupkan oleh setan ilaim kepada mereka min nataiji ukulim, dari hasil akal-akalan mereka al-fasidati yang rusak. Hanya dzon, menduga itu bisa ketemu hakikatnya belum. Kon jenengan kalau suwune pirsa kula wau sarapan telas pinten sendok, jenengan jawab. Saged jawab? Nggak akan pernah ketemu, ya kan? Nggak akan pernah ketemu. Itulah akal yang sangat terbatas. Makanya bid'ah itu yang dijadikan pedoman ya hanya akal-akal saja, yang nggak akan pernah menemukan jawaban. Makanya mereka selalu berkreasi, ngarang, gak sesuai, ngarang lagi, gak sesuai, ngarang lagi, serba bingung, gak akan pernah menemukan. Ibaratnya berenang gak akan bisa ke tepi seberang sana, hanya bingung. Dan seterusnya, gak ada pedoman hidup. Kenapa? Yang dipegang adalah hasil bisikan setan dari akal-akal yang rusak. Wa wasawisi sudurihim al-mudrimati, dan was-was yang ada di dada mereka yang penuh dengan kegelapan, gak akan pernah bisa mentas. Maka semakin menyelami akan semakin bingung. Itu nyata loh itu. Kalau nggak percaya coba berbincang dengan ahli filsafat, mungkin kalau mulek gak akan pernah ketemu itu. Nggak percaya bincang saja. Akhirnya mereka yang menyadari bingung, akhirnya belajar agama, di situ baru menemukan jawaban. Akhirnya tanya, Ustaz, akal saya untuk apa? Apa jawabnya? Akalmu untuk menduga, kamu akan bingung selamanya. Tapi bila akalmu kamu gunakan memahami wahyu, Quran dengan sunnah sebagaimana para sahabat, nanti akan menemukan ketentraman, jalan kehidupan. Kenapa? Itu janji Allah. Ala bidzikrillah tatmainu al-qulub. Ketahuilah dengan zikir hati menjadi tentram. Dunia nggak seberapa, kamu nggak bisa menjangkau, bagaimana nanti di akhirat? Makanya pegang wahyu, masuk surga, luasnya alam raya, nanti keindahan buat kamu. Dan kamu nggak ditugasi mengukur luasnya alam raya, tetapi luasnya alam raya nikmati. Nah begitu. Sementara akal itu mau menghitung luasnya alam raya, apa gunanya? Ada gunanya? Tapi luasnya alam raya menjadi keindahan, nikmati, begitu. Akhirnya dibimbing cara masuk surga, cara neraka. Apabila kita tahu luasnya alam raya sekian, apa fungsinya? Mek kesel ngitung duit rasido blonjo, dapat apa? Wah, duitku akeh, mek ditung tok ora blonjo, dapat apa? Gak usah kakek ngitung tapi duit tuku lah, kan langsung manfaat kan? Itu fungsi akal, memahami wahyu. Tanpa wahyu kita nggak akan ketemu. Buku-buku hasil rekayasa akal diwoco tambah bingung. Memahami wahyu ada petunjuk nyata, keesaan Allah, keagungan Allah, mentaati Allah, melaksanakan peribadatan, amal masuk surga, amal bisa mengamankan dari neraka. Loh, selamat kan? Itu yang kita kerjakan. Jadi kalau begitu, dasar pemikiran al-bid'ah itu adalah filsafat agama. Ujung-ujungnya akal-akalan menolak wahyu. Justru mereka lah ilmu yang kosong dari mana, tapi menuduh katanya Quran itu kosong dari makna. Itu terbalik. Berikutnya, waqad bayyana, sungguh telah menjelaskan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hukma ahlil bid'ah,
wong ahli bid'ah itu ketika ndak boleh harus berhenti, tapi ngengkel itu dikenakan hukuman oleh waliul amri. Nggak boleh ngengkel, dihukum. Wal ahwa, apa? Sanksi yang dikenakan kepada ilmu kalam, para filosofis, pengikut ilmu akal-akalan. Kudune akal memahami Quran Sunnah untuk beramal berdakwah, tetapi mereka akal-akal akhirnya merusak. Nggak boleh, tapi ngengkel. Itu kena sanksi apa? Imam Syafi'i ditanya sanksi kepada mereka. Ujung-ujungnya akhirnya menjadi pembikin bid'ah. Hukmi, hukum keputusan hukum saya bila saya dimintai. Orang kayak begitu patutnya diberikan sanksi apa? Fi ashabi al-kalam, kepada pengikut ilmu filsafat agama. Ayyudrabu bil jarid, cambuk pakai pelepah korma. Wayuh malu, dan diusung alal ibil, di atas onta dengan baju yang jelek. Wayutafu bihim, dan dikelilingkan fil asari, di dalam suku-suku wal qabilah, kabilah-kabilah, sambil dipukuli. Wa yuqal, dikatakan hadza jazaa'u man taraka alkitab sunnah, inilah balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah. Wa akhadha fil kalam, dan mengambil ilmu kalam. Itu resikonya kepada mereka. Itu fatwa Imam Syafi'i yang bisa kita baca di sini. Berikutnya waqala Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud ibni Al-Fara Al-Baghawi, waqad madha as-sahabatu, telah berlalu para sahabat, yaitu sikap mereka yang bersifat terus diwariskan dari masa ke masa. Wa tabi'in, juga para tabi'in, wa juga tabi'ut tabi'in, walu musun, dan juga ulama sunnah. Apa itu? Sikap para sahabat berlanjut kepada tabi'in, berlanjut kepada tabi'ut tabi'in, berlanjut kepada generasi berikutnya, yaitu mu'adatu ahli bid'ah, harus memusuhi ahli bid'ah. Ala mu'adati ahli bid'ah, untuk memusuhi ahli bid'ah. Wa muhajaratim, dan muhajarah, menghajar, meninggalkan mereka. Kesimpulannya satu, kita memahami itu ilmu akal-akalan, sehingga agama diakal-akali, itu adalah kesesatan. Bila dikemas agama namanya bid'ah, itu wajib benci dan harus dihindari. Yang nomor tiga, kita tidak boleh berguru kepada mereka. Nggak boleh berdialog, minta nasihat mereka. Nggak boleh minta bantuan kepada mereka, karena hati nanti akan condong. Yang keempat, anak-anak kita tidak boleh sekolah pada mereka. Bila kita punya masjid, nggak boleh mencari da'inya, khotibnya dari mereka. Nah begitu. Ini fatwa dari Abu Muhammad Husain bin Mas'ud bin Al-Fara Al-Baghawi. Ini sikap yang diwariskan dari sahabat, tabi'in dan juga ulama sunnah, harus memusuhi kepada ahli bid'ah, menghajar, memutus dengan mereka. Waqad naqala al-Imam Ismail As-Sabuni fi kitabi Al-Qayyim Aqidah Salaf Ashabil Hadis, itu pada kitabnya. Apa yang ia tulis, nukilan yang ada di situ oleh Imam As-Sabuni pada kitabnya yang sangat berharga, Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Ijma'a ahli sunnah, kesepakatannya ahli sunnah, ala wujubi qahri ahli bid'ah, wajibnya menekan kepada ahli bid'ah, wa idlalihim, dan merendahkan mereka. Maknanya ini fatwa diserahkan kepada waliul amri untuk membela yang sunnah. Ketika mampu menegakkan sunnah, maka yang bid'ah ditekan dan dihinakan. Semisal Muhammad bin Su'ud dengan kerajaannya di Saudi tempo dulu,
yang kerjasama dengan Syekh At-Tamimi dengan dakwah tauhidnya. Ketika dua kubu, sitok punya senjata ilmu, sitok punya senjata negara dengan pasukannya mampu perang, setelah menegakkan ilmu, sunnah, tauhid, maka kepada ilmunya yang nyimpang mereka ditekan, akidahnya nyimpang mereka ditekan, ibadahnya nyimpang mereka ditekan, melakukan bid'ah ngarang-ngarang tangkap. Semisal Al-Halaj di Baghdad yang punya akidah wahdatul wujud, Allah menyatu dengan makhluk, ditegakkan hujah, paham gak mau tobat. Akhirnya pada Idul Adha dikatakan, berkah Allah kepada kalian, silakan kalian menyembelih, saya akan menyembelih Al-Halaj. Podo-podo beleh, sitok beleh wedhus, sitok beleh nopo? Ahli bid'ah. Kenapa? Merusak. Itu pemerintah punya kewajiban. Nah seperti itu lewat pengadilannya. Adapun ahli ilmu di majelisnya tidak boleh bertindak kayak begitu, hanya menjelaskan sifat saja. Tapi untuk eksekusinya siapa? Waliul amri setelah dipanggil ke pengadilan. Nah begitu. Apa di Indonesia mungkin, maka kembangkan saja dakwah, merata diterima, sehingga semua pos-pos penting nanti diisi oleh orang soleh, kan bisa kan? Tugas kita adalah ilmu, amal, dakwah. Eksekusi kita nggak mampu. Kenapa? Kita nggak diberi kekuasaan. Makanya mereka itu harus ditekan, dihinakan. Itu pelaksananya siapa? Waliul amri. Kalau di Indonesia sekarang belum saja, ke depan mungkin, besok, lusa atau kapan. Makanya kayak semisal di negeri Islam, polisi-polisi tugasnya untuk menghinakan kepada orang syirik, razia nyekel dukun-dukun, ditegakkan hujah, gak mau tobat, eksekusi. Makanya kepada tukang sihir laki perempuan ada penggal lehernya. Sering kan seperti itu terjadi. Ulama menfatwakan, waliul amri melaksanakan. Ulama menfatwakan, waliul amri melaksanakan. Nah begitu. Faqala rahimahullahu ba'da an sarota aqwalihim, berkata Imam As-Sabuni setelah menukilkan dari fatwa-fatwa mereka, wahidil jumalu, dan kesimpulan ini, alati asbatuha, yang telah saya uraikan fi hadal juz, di dalam juz buku ini. Karena ada sikap itu, menegakkan sunnah, menolak bid'ah, menekan mereka, menyingkirkan kepada ahli bid'ah, itu mu'taqoda jami'ihim, akidah semua ahlus sunnah. Sama kesimpulannya, menegakkan sunnah, menyingkirkan bid'ah. Lam yukhalif fiha ba'dhum ba'dha, tidak saling menyelisih al-sunnah sebagian pada sebagian yang lain. Bal bahkan ajma, mereka sepakat alias di atas kesepakatan ini, menegakkan sunnah, meninggalkan bid'ah, kulliha semuanya. Wa tafaqu, mereka semangat ma'adzalika bersama itu, alal qauli, di atas kesimpulan, bi qahri al bid'ah, untuk menekan kepada mereka yang memproduk bid'ah. Ada kepolisian suruh nangkapi mereka, diarahkan, nggak mau kena hukuman, sehingga yang ada itu hanya hak saja. Dan juga wa idlalihim, merendahkan kepada ahli bid'ah, wa izaihim, dan juga menyingkirkan mereka, wa ibadah, dan juga menjauhkan mereka, wa iksaib, dan juga mengusir mereka, wa ta'abatianum, dan juga meninggalkan mereka, min musahabatim, dari berteman dengan mereka, wa muasan, juga bergaul dengan mereka. Itu semua ketika dikerjakan wa taqarrubaillah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bi mujanabatim, dengan menjauhi mereka, wa muhajiran, juga menghajar, meninggalkan kepada mereka. Ini sikapnya sangat jelas kepada orang yang menjaga kemurnian sunnah,
itu untuk menjauhkan dari bid'ah dan bahaya-bahayanya. Demikian yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Pertama, muqaddimah menghadapi bulan Dzulhijjah. Yang kedua, melanjutkan beberapa poin tentang fatwa-fatwa ahli ilmu berkaitan akan bahayanya bid'ah dan telah kita urai. Waktu masih ada sekitar 10 menit kesempatan untuk tanya jawab, disilahkan. Nih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang 2 rakaat sebelum isya. Tentang sholat rawatib kita perinci dulu. Sholat sunnah mengiringi yang wajib. Zuhur ada pengantarnya. Zuhur qobliyahnya ada, ba'diyahnya ada. Qobliyahnya boleh 2, boleh 4. Ba'diyahnya boleh 2, boleh 4. Keduanya dikerjakan di rumah lebih baik. Di masjid pun juga boleh. Yang penting kita ajak dulu, nanti ditingkatkan nilai. Kenapa yang penting? Ajak dulu, nanti ditingkatkan nilai. Untuk asar tidak ada ba'diyahnya, tapi ada qobliyahnya. Boleh 2, boleh 4. Untuk maghrib ada ba'diyahnya, ada qobliyahnya. Untuk isya ada ba'diyahnya, ada qobliyahnya. Untuk subuh qobliyah saja. Sekarang qobliyah yang sangat ditekankan yaitu untuk zuhur ditekankan dan subuh. Bahkan untuk subuh 2 rakaat fajar qobliyah subuh punya nilai lebih baik daripada dunia bersama isinya. Untuk zuhur ada qobliyahnya. Untuk asar, sapa sing salat 4 rakaat sebelum asar, Allah akan merahmatinya. Kemudian ketika dikelompokkan mana yang muakkad dan ghairu muakkad, yang sangat ditekankan dan tidak ditekankan. Yang ditekankan adalah sebelum zuhur, sesudah zuhur ditekankan. 1, sebelum zuhur, sesudah zuhur. Yang kedua sesudah maghrib. Yang ketiga sesudah isya. Yang keempat sebelum subuh. Ini sangat dianjurkan. Akhirnya sapa sing salat sunnah satu bahasa 10 rakaat, 12 rakaat, ketiga 14 rakaat, maka mendapatkan fadilah begini-begini. 10 itu adalah sebelum zuhur, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2, berarti 10. Lek 12 sebelum zuhur semula 2 jadi 4, jadi 12. Kalau 14 sesudah zuhur semula 2 jadi 4, jadi 14. Itu yang ditekankan. Adapun sebelum maghrib, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu menggunakan 2 dalil. Pertama, baina kulli sholataini sholatun. Baina kulli adzana ini sholatun. Di antara 2 adzan itu ada sholat. Di antara 2 adzan itu ada sholat. Adzan iqamah, sholat dulu. Adzan iqamah, sholat dulu. Sebelum zuhur 4 ditekankan, sebelum asar 4 dianjurkan, sebelum maghrib 2 dianjurkan, sebelum isya 2 boleh. Gitu statusnya. Silahkan saja sebelum isya 2 rakaat. Kenapa? Di antara 2 adzan ada sholat. Kita ulang, sebelum zuhur dianjurkan dengan kuat. Sebelum asar
dianjurkan dengan fadilah tapi nggak ditekankan. Sebelum maghrib itu dianjurkan tapi nggak ditekankan. Sebelum isya ada, sebelum subuh sangat ditekankan. Makanya sebelum isya 2 rakaat monggo, boleh. Tadi pertanyaan pertama. Yang nomor 2, orang beramal soleh dan bisa mewujudkan amal soleh antara angen-angen lalu berusaha akhirnya bisa mengerjakan dengan fadilah dari Allah. Banyak mana? Ya banyak dari fadilah Allah. Banyak dari fadilah Allah. Di mana peran manusia? Peran manusia, kita bisa beramal soleh itu fadilah dari Allah. Akhirnya kita adaptasi dengan mengenal ilmunya dan semangat melaksanakan. Kita dimudahkan amal soleh dengan kita selami mana dasar syariatnya yang kita dimudahkan. Ketika tahu kita semangat. Makanya kebaikan dari Allah itu fadilah dari Allah. Kita adaptasi, syukur, dimudahkan. Nah begitu. Bila kita pingin tapi nggak bisa melaksanakan, bila halangannya syar'i, makanya itu Allah memberikan fadilah besar. Kita nggak beramal tapi dianggap. Kenapa? Belajar, pingin tapi nggak diberi kemampuan. Dia sangat susah melewati niat. Itu pembesaran dari Allah. Nah begitu. Jadi kalau begitu, besar mana saham orang ketika beramal soleh antara usaha yang dimiliki dengan fadilah? Jawabnya besar, fadilah dari Allah. Kita belum banyak berusaha, kok diberikan kemampuan, kita adaptasi dengan mengilmui dan semangat dan bersyukur saya dimudahkan. Kok aku digampang nih untuk rezeki akeh. Belajar apa fadilai, penggunakannya untuk apa. Ketika tahu semangat sedekah. Nah, senada dengan itu ada waktu longgar, untuk apa fungsinya? Supaya bermaslahat, saya gunakan untuk lebih bermaslahat. Allah memberikan fasilitas, kita mengenal fadilah, kita menyambut. Itu peran manusia. Adapun bila kita punya keinginan tahu fadilah lalu mau mengerjakan kok nggak bisa, kita mendapatkan pahala niat. Allah alam. Apalagi sekira cukup, mungkin itu yang kita kaji kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita. Apa yang tersampai bila benar kita bersyukur, itu semata fadilahnya. Bila salah memang kita banyak punya keterbatasan, kita bisa saling mengingatkan, tegur sapa. Semoga Allah memberikan kita hidayah istiqomah sehingga kita kelak akan berkumpul di surganya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.